Apa tuh Kia? Lihat nih, buku tentang Bapak Fransiskus Assisi. Yuk kita baca bersama-sama. Ayo! Santo Fransiskus Assisi lahir di kota Assisi, Italia Tengah pada tanggal 5 Juli tahun 1182. Nama aslinya Giovanni Bernardoni, anak dari Bapak Pietro Bernardoni, seorang pedagang kain yang kaya raya yang sering bepergian ke Paris. Maka dari itu ia lebih senang dipanggil Francis. Sejak muda ia terbiasa dengan kehidupan yang enak, nyaman, berpesta dengan teman-temannya. Namun ia tetap peduli kepada orang miskin. Pada tahun 1202, para bangsawan Assisi ditawan bangsa Perugia. Fransiskus meninggalkan orang tuanya untuk ikut berperang di Kolestrada. Perang itu sungguh tidak seimbang. Kaum minoritas Assisi banyak yang gugur, juga ditawan oleh musuh. Fransiskus ditawan di penjara selama setahun lamanya. Saat dalam tawanan, ia mengalami penglihatan yang berkata, "Layanilah majikan, bukannya pelayan." Setelah dibebaskan, ia kembali ke Assisi. Ia merasa gagal dari cita-citanya sebagai kesatria bangsawan. Suatu hari saat pergi ke gereja Santo Damiano, ia mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Ayahnya sangat marah saat ia menjual kain untuk membiayai perbaikan gereja. Bahkan Fransiskus mengembalikan baju yang ada padanya kepada ayahnya. Tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan. Seperti kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Seorang rahib membawa seekor kelinci yang terjebak perangkap para pemburu. Santo Fransiskus lalu menasehati kelinci agar lebih berhati-hati. Kemudian dikeluarkannya kelinci dari dalam perangkap dan diletakkannya di atas tanah supaya ia pergi. Tetapi ia kembali dan melompat ke atas pangkuan Fransiskus, berharap agar ia boleh tinggal di dekatnya. Fransiskus membawa kelinci itu ke sebuah hutan dan melepaskannya kembali. Tetapi kelinci itu kembali lagi ke tempat di mana Fransiskus duduk dan melompat ke atas pangkuannya lagi. Akhirnya, Fransiskus meminta salah seorang rahibnya untuk membawa kelinci masuk ke dalam hutan dan melepaskannya. Kali ini usahanya berhasil. Kisah mujizat Santo Fransiskus yang paling terkenal adalah ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Gubbio. Serigala itu memburu dan memangsa binatang juga manusia. Rakyat kota itu mengangkat senjata untuk membinasakannya, tetapi mereka yang pergi menghadapi serigala itu banyak yang binasa dan terluka oleh taring-taringnya yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani keluar dari tembok kota. Fransiskus merasa iba kepada penduduk kota
dan memutuskan untuk pergi menemui serigala. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya tenganga muncul dari hutan dan datang dan hendak menyerangnya. Fransiskus membuat tanda salib ke arah serigala. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu juga serigala menundukkan kepalanya dan datang terbaring di bawah kaki Santo Fransiskus. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak anjing. Serigala diingatkan oleh Fransiskus, ia telah menakuti penduduk kota. Ia tidak boleh memangsa binatang, juga manusia yang diciptakan seturut gambaran Allah. "Saudara serigala," kata Fransiskus, "aku ingin mengatakan perdamaian antara kamu dan penduduk Gubbio. Mereka tidak akan menyakiti kamu dan kamu juga tidak boleh lagi menyakiti mereka. Semua kejahatan di masa lampau harap dimaafkan." Serigala menyatakan persetujuannya dengan menggoyang-goyangkan badannya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika mereka tiba di alun-alun kota, semua orang datang untuk menyaksikan peristiwa yang ajaib itu. Dengan si serigala di sisinya, Fransiskus berkhotbah kepada penduduk kota mengenai cinta kasih Tuhan yang luar biasa serta ajaib, yang memanggil mereka semua untuk bertobat dari semua dosa-dosa mereka. Kemudian, atas nama serigala, Fransiskus menawarkan perdamaian kepada penduduk kota. Sejak saat itu, penduduk kota menepati janji yang mereka buat. Serigala tinggal selama 2 tahun lamanya di antara penduduk kota, pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk meminta makanan. Serigala tidak menyakiti siapapun dan tak seorang pun menyakitinya. Bahkan anjing-anjing pun tidak menyala kepadanya. Ketika akhirnya serigala mati karena telah tua umurnya, sangat sedihlah penduduk kota Gubbio. Pada bulan September 1224, saat Fransiskus sedang dalam meditasi di Mount Alvernia di Apennines, ia menerima stigmata yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Mukjizat ini memiliki peringatan yang terpisah pada tanggal 17 September. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini. Namun, ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Orang suci ini dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Santo Fransiskus Assisi itu adalah santo pelindung lingkungan hidup, karena ia mengabdikan diri pada kehidupan orang miskin, tumbuhan, hewan, semua dipanggilnya saudara. Ia dipercaya dapat mengerti bahasa hewan, tumbuhan di sekitarnya. Ia mengajak kita mengasihi sesama, juga ciptaan Tuhan dengan penuh kasih. Wah, ternyata
hari ini kita memperingati Hari Fransiskus Assisi ya, Devdan? Benar sekali, Tia. Nah, nama Bapak Fransiskus Assisi itu juga digunakan sebagai nama perintis sekolah kita loh, yaitu SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Kita sebagai anak-anak Fransiskus harus meneladani Bapak Fransiskus Assisi yang sederhana dan cinta lingkungan. Iya, Bapak Fransiskus juga peduli dan rendah hati kepada orang yang miskin. Yuk coba kita tanya ke teman yang lain, mereka tahu gak ya Bapak Fransiskus Assisi itu? Ayo! Itu ada Gomez. Gomez, kamu tahu Bapak Fransiskus Assisi gak? Aku tahu. Itu Bapak Fransiskus Assisi. Benar sekali. Kamu tahu nggak? Hari ini kita memperingatinya. Oh iya. Sekarang tanggal 4 Oktober, maka kita memperingati Hari Fransiskus Assisi. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu Malaikat Bersukaria bersama-sama. Ayo!
bisa memaknai dan menjiwai Bapak Fransiskus Assisi. Bye!